Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini gue lagi pas banget nih, gue lagi nyerokin telurnya jentik. Nah, sekalian mungkin bikin konten ya. Ini gue nggak sempet kadang-kadang nyerokin jentik ya. Akhirnya ya ini dia nyerokin telurnya jentik. Akhirnya gini akibatnya tuh, banyak banget jentik berkeliaran. Nah tuh ya banyak banget jentiknya. Mana ya? Nah ini dia. Kalau gue goyang-goyangin nih, tuh ya goyang-goyang pada masuk semua tuh. Nah ini gara-gara gue kelupaan atau gue kecolongan ngambilin telur jentik. Nah jadi sayang banget ya. Emang masalahnya apa sih ya? Yang pertama pastinya dia jadi hama dong ya kan, jadi dibikin jadi hama ya kan, padahal yang mau kita kultur kan bukan jentik, yang mau kita kultur adalah kutu air gitu. Kita mau mengkultur moina atau dapnia, tapi ketika udah ada jentik kan jadi otomatis dia jadi kompetitor kan, bahkan bisa jadi predator gitu. Kompetitor karena dia berebutan makanan, dan predator karena setahu yang gue tahu sih jentik nyamuk itu bahkan teman-temannya sendiri aja, saudaranya sendiri ya kan, kalau dia ukurannya lebih kecil itu bisa dimakan sama sesamanya. Setahu gue jentik nyamuk tuh begitu. Itu kalau dari sumber yang gue baca ya, teman-teman bisa cari sendirilah sumber-sumbernya ya. Jadi itu yang terjadi pada temannya sendiri, apalagi pada spesies yang berbeda, jenis yang lain. Nah ini banyak banget nih. Nah biasanya sih yang gue alami sih kalau banyak jentik, biasanya populasi dari kutu air kita akan berkurang lama kelamaan gitu. Nah biasanya gue kalau mau biar ini tidak ya, biar jentik ini tetap menguntungkan kita, solusi yang pertama sih sebenarnya teman-teman, bagusnya sih memang kalau memang pengen nggak capek ya, ini ditutup aja gitu, ditutup pakai plastik UV, bisa sesekali dibuka gitu. Nah ini gue salah karena gue salah ngukur ya, jadi ini kepanjangan nih. Jadi mungkin kalau ini pas nutupnya enak, tapi ini selalu ada celah di sini kan, otomatis percuma. Nah, nyamuk akan tetap bertelur di sini. Nah gitu. Jadi mungkin kalau kayak gini ya mau nggak mau akhirnya ya gue serokin aja. Tapi kadang-kadang kecolongan akhirnya kayak begini. Nah ini kalau nggak mau kecolongan, teman-teman bisa cari telurnya. Ini telurnya ya, telur jentiknya, telur nyamuk ya. Kebetulan gue deket banget sawah ya, jadi nyamuk di tempat gue nih banyak banget ya kan. Nyamuk di tempat Adi nih, nyamuk di tempat gue banyak banget nih dia. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini dia larva telur nyamuk, sorry, ini telur nyamuknya kelihatan di sini. Dia ada dua ya, dua baris. Ini bukan dua telur ya teman-teman ya, ini bisa jadi ada 600 telur ya. Terus satu baris itu isinya bisa 300-an kalau memang bertelurnya banyak, lagi optimal. Itu satu baris itu bisa 300, jadi ini bisa sekitar 600. Dan yang ngapung berdiri kayak begini, ini biasanya kelompok nyamuk apa tuh, nyamuk vektor kaki gajah, nyamuk culex ya, entah culex apa kulex ya kan. Nah nyamuk kulex ini nyamuk vektor ini ya, kaki gajah. Kaki gajah itu kan karena cacing ya, nama cacingnya filaria, cacing filaria atau wuchereria. Nah cacing itu biasanya si cacing itu dibawa oleh nyamuk ini, nyamuk culex ini. Ini bukan nyamuk Aedes, bukan nyamuk Anopheles, berbeda ya. Kalau biasanya kalau nyamuk Aedes sama Anopheles itu mereka satu-satu, nggak berbaris kayak begini biasanya gitu. Nah jadi ini yang gue dapat, nih ini udah gue dapat ya. Jadi gue serok-serokin, akhirnya setelah gue serok-serokin ini dia hasil panennya. Nah jadi biar kita nggak rugi, sekalian kita ternak jentik, kultur jentik juga lumayan nih teman-teman, lumayan banget nih. Jadi ini berapa, kebayang tuh ini berapa baris, coba tuh bayangin. Ini ada berapa, nah, itu udah ada yang netes tuh. Tuh udah ada yang netes tuh. Baru gua ambil tadi pagi kayaknya. Nah teman-teman, biasanya dia ini si jentik-jentik ini si nyamuk ini biasanya dia umumnya budaya lagi apa sih namanya, kebiasaan ya, tingkah lakunya mereka bertelur biasanya malam hari. Nah yang bertelur jelas betina ya, nggak mungkin jantan bertelur ya. Ya jadi yang bertelur betina. Nyamuk ini apa namanya, nyamuk ini ya sama yang bertelur betina ya kan. Jadi betina ini biasanya bertelur malam hari. Jadi gue biasanya ngambilin si telur-telur ini biasanya pagi-pagi. Nah pagi-pagi ya kan, kita ambilin telurnya, pungutin, jangan sampai kecolongan, karena satu baris aja ini isinya bisa 300 ya kan, luar biasa ya. Jadi satu baris ini isinya bisa 300 itu. Nah jadi diambilin tiap pagi. Nah terus kumpulin di satu tempat. Kalau udah kayak gini kan, ini kan enak nih, kita bisa jualin nih. Ini bisa kita jual nih, bayangin satu baris 300 bisa kita jual nih. Jadi mungkin itu salah satu cara kalau mau ternak atau mau kultur jentik, nah atau kultur nyamuk ya.
Ini bisa gitu ya. Nah, ini ada yang aneh lagi teman-teman ya. Yang aneh lagi nih, kadang-kadang di kolom kita nemu kayak begini nih. Mana ya? Tadi gue nemu ada telur lain juga nih. Bentuknya lain telurnya nih. Kita lihat dulu ya, bentar ya, gue cari dulu ya. Pasti teman-teman sering banget nemuin kayak begini. Bentar ya. Nah, ini dia, dicari jauh-jauh ternyata ada di sini. Ini dia teman-teman. Pasti teman-teman pernah merhatiin dan pernah nemu kayak begini ya. Ini ternyata teman-teman, ini ternyata telur teman-teman. Ini ternyata telur. Nah, ada yang sadar nggak nih dia? Tuh. Kalau pernah nemu kayak begini, ini ternyata telur juga. Dan inilah telur dari cacing darah atau Chironomus. Jadi kalau teman-teman pengen ternak Chironomus, tinggal kumpulin yang kayak begini, ya kan, kumpulin yang kayak begini, taruh di satu tempat, mereka akan jadi cacing darah gitu. Ya, ini sama-sama nyamuk semuanya, keluarga nyamuk ya. Keluarga Diptera saya bilang. Jadi ini kalau di klasifikasi mereka ini masuk ke kelompok Diptera. Di itu artinya dua, Tera itu sayap, bersayap dua. Siapa aja sih yang termasuk ordo atau bangsa Diptera? Nyamuk. Semua kelompok nyamuk, lalat ya kan? Lalat, nyamuk tuh saudara, satu ordo, satu bangsa. Mereka sama-sama Diptera, cuma spesiesnya yang berbeda. Nah, ini juga sama-sama nyamuk ya sebenarnya. Ini kan larva nyamuk. Terserah teman-teman mau nyebut nyamuk, mau nyebut lalat, ini karena mereka sama-sama ordo Diptera. Ini dia. Jadi kalau satu saat ngelihat kayak begini, nah ini dia. Aduh, susah banget fokus nih. Ini kudu dilem biru nih. Ya, lempar beli baru kameranya. Ya maklum mah kamera udah HP udah 2 tahun yang lalu. Aduh, nggak bisa fokus teman-teman, susah. Ya, oke gitu teman-teman ya. Jadi intinya saya udah ngasih itu ya, informasi seperti itu. Mungkin buat yang mau ternak jentik itu bisa dipakai tuh. Gampang kok bikin jentik bertelur ya kan. Teman-teman tinggal taruhin makanan di air ini aja udah bisa. Ya, taruhin makanan di air. Ini kan makanan semua nih isinya. Kotoran ini bisa jadi makanan buat si nyamuk gitu ya. Jadi nyamuk tuh tahu, nyamuk betina itu tahu tempat-tempat mana yang memang kira-kira berisi banyak makanan. Karena setahu saya sih pernah setahu saya nyamuk nggak enak banget pakai saya ya. Oke, gua aja ya. Jadi setahu gua sih nyamuk itu biasanya mereka kalau bertelur itu memang sudah tahu tempat itu ada makanannya atau enggak gitu, cocok atau enggak gitu. Karena di bagian abdomen, bagian bawah perut itu mereka punya reseptor yang bisa tahu di situ tuh kondisi airnya seperti apa. Jadi kalau kondisi airnya cocok, mereka akan bertelur gitu. Itu nyamuk ya, nyamuk betina yang nah tapi nanti kalau dia bertelur menetas itu ya ada jantan ada betinanya tetap teman-teman ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin ini sedikit saya kasih informasi lagi ya tentang jenis-jenis nyamuk ya gitu ya, biar jadi pengetahuan tambahan buat kita gitu. Oke, jangan sampai juga kita beternak kutu air ya kan dan lain sebagainya tapi ternyata malah membawa penyakit gitu. Mungkin kita bisa sedikit mempelajari informasi tentang nyamuk dan lain sebagainya. Oke, kita simak. Oke teman-teman ya, kita lihat lebih lanjut ya. Tadi saya udah bilang nyamuk yang di saya itu adalah kelompok nyamuk Culex ya. Culex apa Culex saya nggak tahu ya. Nyamuk salah satu vektor dari nyamuk pembawa kaki gajah ya, penyakit kaki gajah, sorry. Berat banget kaki gajah kalau diangkat ya. Ya, jadi Culex ini pembawa larva atau apa namanya sih, cacing ya, cacing filaria atau wuchereria yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh limfe kaki, akhirnya kakinya membengkak penuh dengan cairan kita tersumbat oleh saking banyaknya cacing. Nah, ini tadi yang di saya ya. Nah, ini dia nyamuk Culex yang di saya. Ada juga nyamuk Aedes ya, ini dia yang pembawa demam berdarah ya, dia membawa virus ya, virus demam berdarah ya, si Aedes ini. Dan yang berikutnya adalah Anopheles. Anopheles ini pembawa penyakit malaria gitu. Jadi memang mereka nih pembawa penyakit tapi ternyata mereka juga bermanfaat ya kan, bahkan buat pakan kita, buat pakan ikan gitu, pakan segala jenis ikan. Jadi kalau menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya ya, asalkan kita bisa ya. Gimana caranya, makanya saya bilang tadi gimana caranya biar mereka tidak menjadi vektor penyakit ini gitu ya. Makanya paling bagus memang pakai jaring sih teman-teman, pakai jaring gitu ya kan. Kalau emang nggak pengen di ini, tapi sengaja, kalau teman-teman memang sengaja pengen mengkultur ya mau nggak mau harus dibuka dong ya kan. Cuma nanti ketika udah jadi tahapan telurnya kita pindahin, nah telurnya tinggal kita tutup atasnya supaya mereka nggak keluar gitu. Mungkin itu salah satu caranya ya. Oke, dilihat dari telurnya kelihatan banget tadi yang saya bilang tadi, ini telur yang ada di saya nih.
Culex ya. Telurnya dia di atas permukaan air, numpuk-numpuk. Ini satu deretan ini bisa hampir 300-an ya kan. Nah, nanti dia larvanya seperti ini jentiknya, kelihatan di sini. Dia miring ya. Nah, ini alat pernafasannya ini. Ini sifonnya. Dia ngambil gas, ngambil oksigen dari sini gitu ya. Berbeda dengan nyamuk Aedes yang satu-satu telurnya ya kan, satu-satu. Terus nanti dia juga sama, larvanya seperti ini juga, cuma sifonnya ini tidak sepanjang nyamuk Culex gitu, tidak sepanjang nyamuk yang tadi ada di saya ya. Ini ada juga alat pernapasannya. Nah, yang berikutnya ini nyamuk Anopheles, penyebab penyakit malaria. Di ciri khasnya dia ada apa sih namanya? Ada gelembungnya di samping ya, yang bikin dia jadi ngapung ya. Kalau ini nggak perlu dikasih gelembung, udah ngapung emang gitu. Emang mereka udah ngapung. Coba aja tenggelamin telurnya yang tadi saya kasih lihat ya di pertama kali ya. Itu kalau emang bisa hebat ya. Nah, kalau nyamuk Anopheles dia larvanya kayak gini gitu. Larvanya dia miring, bukan miring lagi ya. Bukan nyerong lagi, memang larvanya ini apa sih namanya? Horizontal ya. Jadi benar-benar larvanya horizontal. Nah, itu ciri khasnya. Ya, oke gitu teman-teman. Jadi mungkin tiga nyamuk ini tiga-tiganya bisa jadi pakan buat ikan-ikan kita gitu ya. Kalau udah nemu telurnya ya saya saranin tadi pindahin telurnya. Daripada dia menjadi kompetitor atau bahkan menjadi predator kutu air kita, pindahkan mereka ke media yang lain. Tetaskan gitu, terus tutup aja gitu, atau segera dipanen. Ketika mereka sudah jadi larva segera dipanen gitu ya. Insya Allah itu tidak akan membawa penyakit gitu ya. Oke. Nah, ini dia perbedaannya teman-teman ya, Aedes, Anopheles sama Culex gitu. Jadi Culex itu yang sifonnya paling panjang nih. Nah, ini paling panjang dia. Oke gitu ya. Kalau si Anopheles nggak ada tuh, nggak ada sifonnya ya. Sudah rudimenter ya, kalau bahasa kerennya rudimenter. Kalau Aedes lebih pendek gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira siklus hidupnya teman-teman ya, hampir sama sih, nggak jauh berbeda sebenarnya ya. Dari mulai dia bertelur ya kan, setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari dia akan menetas membentuk larva ya kan. Ini yang mau Culex berarti ya, membentuk larva ya kan, larvanya berenang. Nah, inilah yang nanti memakan teman-teman. Larva inilah yang rakus, sama seperti kupu-kupu ya. Yang rakus itu kan ulet bulunya, larvanya. Nah, dia makan segala yang ada di ekosistem yang ada di sini, mulai dari alga, mulai dari detritus, sampah-sampah, mulai dari bahkan kutu air pun bisa dimakan sama dia gitu. Terutama kutu air yang memang ya apa namanya, yang ukurannya pas di mulut. Setahu saya sih muat, apalagi anak-anak kutu air, apalagi kutu air alam ya, yang ukurannya kecil-kecil itu mudah banget untuk dimakan sama si jentik gitu ya. Makanya bagusnya telur pas tahapan telur dipindahin, jangan dibuang, sayang gitu, karena ikan kita juga doyan kan jentik-jentik gitu ya. Berikutnya larva akan menjadi pupa teman-teman. Nah, pupa ini pupa ya kan, kalau ini kan bernafasnya pakai bagian atas ini ya. Nah, kalau pupa juga kalau nggak salah nih di bagian kepalanya ini, kalau nggak salah ada saluran juga di sini ya. Jadi pupa ini bedanya, kalau pada kupu-kupu kan pupanya diem ya, nggak bisa bergerak ya. Kalau ini pupanya masih bisa bergerak, bahkan ikan kita juga masih suka makan pupa ini gitu. Nah, yang berikutnya baru dewasa. Tahapannya seperti itu teman-teman. Nah, tadi sekalian ya saya kasih penjelasan tentang yang itu ya. Tadi kan ada Chironomus ya. Nah, Chironomus juga kelompok Diptera juga, bersayap 2. Kita lihat seperti apa sih. Oke. Nah, ini yang teman-teman lihat nih, ini larva Chironomus, larva lagi, ini telur Chironomus teman-teman, yang teman-teman sebut dengan cacing darah ya. Jadi yang kita sebut dengan cacing darah ini dia. Nah, saya awal-awal dulu saya kira ini bekas ini, saya kira apa namanya, bekas cacing ya, atau bekas serangga ganti kulit. Saya kira awalnya begitu. Ternyata setelah saya cek, oh ternyata inilah larva dari si cacing, telur dari si cacing darah gitu. Ini dia telurnya teman-teman. Jadi kalau ngelihat kayak begini, segera pindahin aja teman-teman. Ini dia dari telur si cacing darah ya, atau kita sebut dengan Chironomus ya. Kita biasanya nyebut dengan nama cacing darah ya. Ini nyamuk, kelompok, mau sebut nyamuk boleh, mau sebut lalat boleh ya kan. Yang pasti dia sama-sama punya
sifatnya pokoknya mirip kayak nyamuk gitu, mirip kayak nyamuk ya. Tapi dia tidak menghisap darah ya teman-teman ya. Dia tidak menghisap darah karena dia tidak membutuhkan darah, karena dia tidak membutuhkan darah untuk perkembangan telurnya. Kalau nyamuk-nyamuk DBD dan lain sebagainya itu kan memang mereka butuh darah untuk perkembangan telur gitu. Biarpun sebenarnya kelompok nyamuk itu juga sama, makannya buah juga. Jadi nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, nyamuk Culex itu semuanya sama sebenarnya, semuanya sama. Mereka sama-sama menghisap buah juga, madu dan lain sebagainya. Dan yang menghisap darah itu hanya nyamuk betina, karena mereka membutuhkan darah untuk perkembangan telur gitu. Ya oke, ini ya. Nah, perkembangannya kayak gini teman-teman. Jadi si Chironomus tuh seperti ini ya kan. Ini mirip kayak beginilah kira-kira ya. Jadi ini gambarnya seperti ini, kelihatan dari mulai telur sampai larva. Dan mereka punya ciri khas teman-teman, larvanya mereka ini kalau kita lihat, mereka larvanya itu bisa kalau ketika kondisi lingkungan itu kering, mereka bisa membentuk larva yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang seperti itu. Dan ini larvanya dorman teman-teman gitu, larvanya jadi dorman gitu. Ini larvanya jadi dorman teman-teman. Ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Yang saya pernah baca sekitar 13 tahun ya. Jadi cacing darah ini kalau dia larvanya udah berkembang, udah makan ya kan. Tapi insya Allah dia tidak berbahaya bagi kutu air. Jadi aman gitu. Nanti dia jadi pupa, pupanya jadi dewasa gitu. Nah teman-teman lihat di sini. Ya. Oke ini teman-teman, jadi ini gambarnya, ini yang larva di tempat kering ini dia bisa bertahan ya kan kalau kondisi air memang kurang, jadi dia nggak akan mati dan dia bisa berdiam di lumpur gitu ya. Ya saya sempat baca ini yang ngeri banget nih, larva dari si Chironomus yang udah udah dorman ini katanya bisa bertahan sampai 17 tahun ya, luar biasa. Bahkan dipanaskan dengan suhu lebih dari 100 derajat selama 1 menit itu masih bisa hidup. Ditaruh di tempat dengan minus 70 derajat sampai 190 derajat selama 77 jam tuh masih bisa juga gitu. Jadi bahkan direndam di alkohol juga masih bisa, dan bahkan dikenain radiasi sampai 700 gray ya, 7000 gray ya. Ini masih bisa nih. Jadi sebenarnya cacing darah tuh harusnya gampang untuk dikultur gitu, harusnya gampang. Jadi di tempat saya tadi, di kultur saya di kutu air tuh datang semua. Saya tidak mengundang nyamuk, saya tidak mengundang cacing darah, tapi mereka datang semua. Tinggal kita pindahin, nah bisa kita kultur, bisa dijual deh. Kalau enggak buat pakan kita sendiri gitu. Oke gitu teman-teman. Ya mungkin informasi dari saya ya. Semoga bisa jadi pengetahuan bareng-bareng buat kita ya kan. Ini kebetulan aja saya lagi bersih-bersih hama ya kan. Jadi oke gitu, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.